Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur. Mazmur 126 ayat 1-6, demikian firman Tuhan. Nyanyian pendakian ketika Yahweh memulihkan Sion. Kita menjadi seperti pemimpi, maka mulut kami penuh dengan tawa. Nah, lidah kami dengan sorak-sorai. Lalu mereka berkata di antara bangsa-bangsa, Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama orang-orang ini. Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama kita. Kita bersuka cita. Pulihkanlah kami, ya Yahweh, seperti aliran sungai di Negeb. Siapa menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sesungguhnya siapa yang berjalan dan menangis sambil membawa sekantong benih untuk ditabur akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan firman Yahweh bagi kita. Dan yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Maranatha. Saudara-saudara yang di dalam Tuhan, apa yang menjadi tema kita hari ini adalah tugas kita menabur benih. Tentu benih yang baik, itu yang disebut dengan di dalam khotbah yang sudah pernah saya khotbahkan, Jerawat kasir, artinya menabur dan menuai. Seperti yang tertulis di atas. Ini. Tugas kita menabur benih. Jadi tugas para diaken penatua itu adalah menabur benih dan menuai sesuai dengan rancangan daripada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi pertumbuhan kepada setiap pribadi lepas pribadi. Nah, apa yang kita tabur dan apa yang kita tuai? Pertama, apa yang harus kita tabur di dalam hidup ini? Yang pertama kita tabur karena Tuhan sendiri yang telah terlebih dahulu melakukan hal itu adalah apa? Menabur benih kasih. Kita harus menabur benih kasih. Jangan benih kebencian, jangan benih dendam, jangan benih gosip, jangan benih kekerasan, jangan benih dosa, jangan benih kejahatan. Tapi apa yang kita tabur adalah benih kasih. Kenapa? Karena Tuhan dari sorga yang bernama Adonai Yeshua HaMashiach itu terlebih dahulu telah mengasihi kita. Jadi firman Tuhan di dalam Yohanes, 1 Yohanes, bukan kita yang telah mengasihi Tuhan. Bukan kita yang telah mengasihi Bapa kita. Tapi Tuhan, Bapa kita yang terlebih dahulu mengasihi kita. Seharusnya memang kita nggak layak untuk menerima kasih itu. Sesungguhnya semua calon-calon diaken penatua dan majelis hari ini tidak layak untuk menerima tugas itu. Tugas pelayanan, tugas jabatan penatua diaken majelis tidak layak. Tetapi siapa yang melayakkan kita? Tuhan sendiri. Saya pun sebagai gembala tidak layak menjadi gembala. Tidak layak menjadi pendeta. Dan tidak pernah bercita-cita untuk menjadi gembala. Tidak pernah merindukan untuk jadi gembala. Tapi Tuhan sendiri yang menentukan itu. Melalui siapa? Melalui jemaatnya yang telah Dia panggil melalui kita di tempat ini. Oleh karena Tuhan yang telah memanggil kita di dalam tugas dan pelayanan ini, saudara-saudara, maka kita harus memeliharanya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang jujur, dalam kebenaran, dengan ketulusan, di dalam kesetiaan dan ketekunan. Amin. Dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat menghambat hal tersebut. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada seorang pun yang menutup. Yang dapat menutup. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membukanya.
Wahyu pasal 3. Jadi Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Inilah ayat firman Tuhan di dalam Alkitab dikatakan, Shema Yisrael, Yahweh Eloheka, Yahweh Echad. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Wahabta Eloheka, wahabta meodeka, wahabta nafseka, wahabta dengan kekuatan kita. Wahabta itu dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, akal budi, dengan segenap kesetiaan kita. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Nah, mulai dari mana kita tanamkan benih kasih? Benih kasih itu terlebih dahulu kita tanamkan, taburkan di dalam diri kita tularkan kepada anak-anak kita taburkan kepada anak-anak kita, lalu kemudian melembet lagi kita taburkan kepada sesama kita, kepada lingkungan, kepada masyarakat, apalagi di dalam gereja. Ada amin? Itu benih kasih. Nah, di dalam kasih itu tidak ada persungutan, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada kejahatan. Tapi yang ada adalah kekudusan, keikhlasan, kejujuran, kebenaran, mengatakan ya atau tidak. Itu ajaran Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus ajarkan itu, Adonai Yesus ajarkan itu di dalam perjanjian baru, perkataannya di dalam khotbah-khotbah yang dikhotbahkan oleh Adonai Yesus Hamasya, Matius pasal 22 ayat 37. Jadi salahlah kalau ada hamba-hamba Tuhan mengatakan perjanjian lama sudah nggak berlaku lagi, hanya perjanjian baru saja yang berlaku. Di dalam perjanjian baru tidak ada perjanjian lama, dan di dalam perjanjian lama tidak ada perjanjian baru. Itu disebabkan oleh karena para teolog tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Ternyata Adonai Yesus mengutip Ulangan pasal 4 ke dalam perkataannya di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 37 sampai 40 dia demikian. Dan Yesus berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua, yang sama seperti itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Taurat dan kitab para nabi. Dan Yesus berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Saya ulangi. Ini benar-benar saya ulangi. Dan yang kedua yang sama seperti itu, kasihilah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Taurat dan kitab para nabi. Ini betul-betul memang saya ulangi. Saya ulangi supaya apa? Tertanam di dalam diri kita. Kenapa? Karena diangkat di dalam perjanjian lama, kemudian dikutip oleh Tuhan sendiri, diulangi lagi, ucapkan oleh Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Yahweh yang telah menjadi manusia. Yahweh yang menjadi juru selamat. Maka di dalam Markus dan Lukas juga diucapkan. Markus 12 ayat 30 dikatakan, dan kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama. Dan yang perintah yang kedua seperti itu, kasihilah samamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah yang lain yang lebih besar daripada ini. Tidak ada perintah yang lain. Lukas mencatat, dan sambil menjawab dia berkata, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu.
dan dengan segenap pikiranmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan dia berkata kepadanya, engkau telah menjawab dengan benar, lakukanlah itu maka kamu akan hidup. Di dalam 4 kitab Injil dikutip semua ayat ini. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Sedemikian besar kasih Elohim kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya, putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin. Jadi itu yang kita tabur. Kita harus melihat orang-orang yang ada di sana, kita harus mengasihi mereka. Ada banyak orang dalam minggu-minggu ini berkeseling. Saya bilang tidak ada lain daripada harus menaburkan kasih kepada kita. Yang kedua adalah benih firman Tuhan. Benih firman Tuhan itu yang harus ditabur. Kepada siapa? Kepada setiap pribadi. Kepada setiap hati yang siap mendengar. Jadi kita nggak boleh memang sembarangan menaburkan benih firman itu. Tapi ada tuntunan Roh Kudus akan menuntun kita. Kepada siapa kita harus menaburkannya. Di dalam Amos 9 ayat 13 dikatakan, lihatlah, hari itulah yang akan tiba. Firman Yahweh bahwa yang membajak akan didekati oleh yang menuai. Yang memeras buah anggur oleh yang menabur benih. Dan gunung-gunung akan meneteskan anggur manis. Dan sebuah bukit akan mencair. Dan aku akan mengembalikan umatku Israel dari penawanan. Dan mereka akan membangun kembali kota-kota yang hancur. Lalu mereka akan tinggal dan mereka akan menanami kebun-kebun anggur. Serta meminum anggurnya. Dan mereka akan membuat kebun-kebun serta memakan buah-buahannya. Dan aku akan menanam mereka di negeri mereka. Dan mereka tidak akan pernah dicabut lagi dari negeri mereka yang telah aku berikan kepada mereka. Yahweh Elohimmu berfirman. Saudara-saudara, ini harus kita tabur. Dan kita harus beritahukan kepada dunia bahwa Israel adalah tanaman anggur daripada Yahweh. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Tuhan sendiri beserta dengan mereka dan diakui itu oleh dunia. Tuhan sendiri akan beserta dengan mereka. Mereka akan membangun kota-kota. Mereka akan menanam di tanah-tanah yang tandus. Mereka akan membuat menjadi tanah yang subur. Nah, ini sudah terjadi. Di Afrika mereka menanam. Di seluruh dunia mereka menanam buah-buahan. Mereka menguasai dunia teknologi. Mereka menguasai dunia ekonomi. Mereka menguasai dunia digital. Semuanya mereka menguasai. Dan mereka akan ditanam, dikembalikan. Mereka dulu memang sudah dihancurkan, tapi Tuhan akan mengembalikan mereka. Terus kita beritahukan kepada dunia bahwa Israel tidak mampu dilawan oleh siapapun. Sering saya katakan di khotbah saya, seluruh dunia akan bersatu melawan Israel. Ketahuilah, saya beritahukan kepada saudara, seandainya seluruh dunia akan bersatu untuk melawan Israel, tidak akan mampu melawan Israel. Jadi jangan coba-coba melawan Israel. Jangan coba-coba mengutuk Israel. Kenapa? Firman Tuhan katakan, siapa yang mengutuk umatku Israel akan dikutuk. Tapi siapa yang memberkati akan diberkati. Saya mau mengatakan, seandainya Amerika, Jerman, Rusia, Jepang, Indonesia, seluruh Arab bersatu. Australia bersatu. Prancis, semuanya negara-negara. Roma, Italia, bersatu. Bersatu untuk melawan Israel. Tidak akan bisa hilang Israel. Kenapa? Dia adalah biji mata Yahweh, ketahui. Jadi nggak boleh main-main. Bagaimana supaya aman? Lebih baik kita mengampuni satu terhadap yang lain, lalu bersatu bersama-sama. Memiliki kasih. Ada amin? Itu yang lebih baik. Jangan terjadi peperangan. Jangan pernah coba-coba mengatakan, kami hebat, kami mau membumi hanguskan Israel, kami mau hancurkan Israel, kami mau menghilangkan tanah Israel. Tidak akan. Saya beritahu kepada saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Yang adalah kehancuran. Jadi lebih baik, bersatu seluruh dunia, bersatu, bersama dengan Israel, membangun dunia ini,
supaya lebih baik. Ada amin? Supaya Tuhan memberkati, supaya Yahweh memberkati. Jadi jangan jangan gatal hati, jangan gatal pikiran untuk mencoba-coba melawan. Cobalah ketahui, semakin ada kecanggihan di seluruh dunia yang lain, Israel 100 kali lebih canggih. Semakin canggih orang coba mau mendahului Israel, semakin dia tambah canggih lagi. Kalau dibilang Yahudi saja, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, juru selamat kita, namanya Adonai Yesus HaMashiach, mereka bunuh, mereka salibkan di atas kayu salib. Tapi Tuhan yang itu juga mengampuni mereka, mengasihi mereka. Memang itu nubuatan. Maka kita harus mengasihi Israel dan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Ada amin? Firman yang subur di dalam hati itu, kalau udah subur dia, sudah tidak lagi akan membeda-bedakan. Mau warna kulitnya hitam, belang-belang, putih, atau warna merah, sudah tidak bedakan lagi. Kenapa? Karena sudah ada firman di dalam hati. Maka untuk menabur firman, Lukas menjelaskan begini. Lukas pasal 8 ayat 11. Dan inilah perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Elohim. Dan yang jatuh di tepi jalan adalah mereka yang telah mendengar. Kemudian si iblis datang dan mengambil firman itu dari hati mereka. Agar jangan dengan percaya mereka dapat diselamatkan. Jadi hati-hati. Jangan sampai firman itu jatuh dalam perjalanan kita. Dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup ini, jangan sampai biarkan firman yang ada dalam hatimu hilang, jatuh di tanah. Kenapa? Diambil iblis. Dan yang di atas bebatuan adalah mereka yang ketika mendengarkan, menerima firman dengan sukacita, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya untuk sesaat, dan pada saat pencobaan mereka undur. Saudara-saudara, jangan sukacita mendengarkan firman di dalam gereja sekarang ini, tapi setelah itu tidak berakar, tidak bertumbuh. Kalau berakar walaupun sulit sekarang, ketahuilah, hidup saudara di depan nanti akan lebih berbuah. Amin. Sudah kan terbuktikan, bisa membuktikan, seluruh jemaat bisa membuktikan. Bahkan yang baru menjadi majelis hari ini bisa membuktikan itu. Saya bilang tadi, kita ini nggak layak. Jangan bilang kita ini layak karena hebat saya, makanya saya bisa. Enggak, bukan. Padahal kalau karena sudah S2 maka bisa jadi gembala. Enggak layak. Enggak layak. Ini hanya kemurahan Tuhan. Ada amin? Hanya kesempatan yang Tuhan berikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa hidup ini harus jadi berkat. Amin. Saudara-saudara, ayat 14 dari Lukas 8 ini selanjutnya kata, dan yang jatuh ke semaduri adalah mereka yang telah mendengarkan. Dan ketika bertumbuh, mereka diimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Dan mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi, Bapak Ibu, semua jemaat jangan matang sebelum kematangan itu terjadi. Artinya, jangan menjadi jemaat karbitan. Ikuti proses. Sabar menunggu waktu. Jangan merasa hebat. Aku udah hebat, kenapa bukan aku? Mungkin menurut dirimu sudah hebat, menurut orang lain pun sudah hebat. Tapi Tuhan melihat hati. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ketika Daud diangkat menjadi raja, semua gagah perkasa, semua abang-abangnya, saudara-saudaranya yang lain. Tapi Tuhan bilang, tidak. Masih ada yang di kebun itu. Namanya Daud. Panggil dia.
Dia yang layak. Apa sebab? Mereka, abang-abangnya hanya menikmati kesenangan, kekayaan, tapi si Daud, dia mengikuti proses, dan dia berjuang di lapangan, dia kuat menghadapi lawan-lawannya, dia kuat menghadapi musuh, dia kuat menghadapi serigala, dia mampu tidak menjadi orang yang cengeng, tidak menjadi orang yang bersungut-sungut, tidak menjadi orang yang bergantung, tidak menjadi orang yang duduk-duduk menjadi pesuruh, tidak menjadi penyuruh. Dia ikuti proses. Dan akibatnya apa? Tuhan memberi kepadanya upah menjadi raja. Bahkan dia diangkat derajatnya. Jadi kalau Tuhan sudah menentukan ini, tidak ada cara lain. Ikuti kehendaknya. Amin. Yang ketiga, benih kebaikan. Amsal katakan begini. 11 ayat 18. Orang fasik membuat upah dusta. Tetapi orang yang menabur kebenaran memiliki pahala yang benar. Jadi kalau orang lain melakukan hal-hal yang gak benar, harus kita lakukan hal yang baik. Kita harus tampil beda dengan dunia. Nggak boleh kompromi. Kalau orang lain, teman kita, nipu sana sini, karena nggak mau nipu katanya nggak dapat untung. Nggak bohong katanya nggak dapat untung. Buktikan diri kita, orang benar itu, bahwa pasti dapat untung di dalam Tuhan. Saya setelah melayani Tuhan, berjuang untuk menjadi hidup yang jujur, hidup yang benar. Tidak mau membohongi orang, tidak mau menipu di sana sini. Tidak mau memanfaatkan jabatan. Padahal banyak sekali kesempatan untuk bisa saya lakukan. Tapi puji Tuhan sampai detik ini, saya buktikan diri dalam ketulusan keikhlasan. Saya mau mengatakan hanya saya yang tahu dan Tuhan tahu. Saya hidup jujur. Dan itu akan proses waktu nanti akan membuktikan semua. Galatia pasal 16, pasal 6 ayat 19. Nah ketika dan kita tidak boleh patah semangat manakala berbuat baik. Karena kita akan menuai pada saatnya sendiri. Ingat loh, kita akan menuai pada saatnya sendiri. Artinya kita yang sendiri menuai. Jika tidak dilelahkan. Jadi, jangan merasa lelah melakukan hal yang baik. 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab apakah penghargaannya jika kamu tabah karena berbuat dosa lalu ditinju? Tetapi jika kamu tabah karena berbuat baik, lalu menderita, inilah anugerah di hadapan Elohim. Jadi, jemaah yang dikasih oleh Tuhan Yesus, berbuat baik itu juga anugerah. Berbuat baik itu anugerah. Yang keempat, kita harus menabur benih keuangan. Jadi majelis terutama jangan menjadi pelit. Oh, bagaimana Pak Pendeta? Nggak cukup. Iya. Nggak cukup. Karena memang engkau tidak mencukupkan apa yang ada padamu. Saya sudah mengalami apa itu kurang. Saya sudah mengalami nggak ada uang, tapi saya tetap memberi. Bagaimana gereja ini bangun? Kalau tidak memberi uangnya, memberi waktunya, memberi tenaganya, memberi hatinya, memberi semua pikirannya. Harus mindset. Harus berubah lagi pola pikir majelis. Jangan bergantung kepada gembala. Cukup 15 tahun gembala berjuang. Sekarang majelis untuk berjuang. Majelis gak boleh menuntut, tapi melakukan. Memberikan keteladanan. Memberikan keteladanan. Jadi majelis jangan bilang ini hakku, ini punyaku. Tidak. Ini punyanya Tuhan. Ada amin? Ini bukan punyanya gembala pendeta, bukan. Ini miliknya Tuhan. Gereja ini miliknya Tuhan. Tidak ada seorang pun berhak mengatakan
Ini hakku. Ini milikku. Ini punyaku. Tidak. Ini punyanya Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun berhak. Tidak ada seorang pun mengatakan, aku yang paling. Tidak. Diriku saja mengatakan, aku tidak paling. Tapi aku memberikan apa yang aku lakukan untuk Tuhan. Ada amin. Dan Tuhan akan melimpahkannya berkat yang lain kepadaku. Jadi jangan berhantam gara-gara masalah materi. Kita menjadi hamba Tuhan, mengejar materi. Materi itu akan tinggalkan kita. Menjadi penatua, dia akan mengejar materi. Materi itu akan lari kepada kita. Tapi kita lakukan apa yang terbaik. Materi itu akan mengejar kita dari belakang. Ada amin. Dan itu lebih besar daripada apa yang kita kejar. Lebih baik materi itu yang mengejar kita daripada kita yang mengejar materi. Lebih besar. Lebih baik saya pahit berbicara di atas, di mimbar ini, saudara. Dan saya sudah melihat ketulusan majelis yang akan diteguhkan ini. Walaupun tidak sempurna. Karena memang tidak ada seorang pun yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna dalam hidup ini. Tapi karena kita tidak sempurna, maka hari demi hari kita perbaiki pola kehidupan kita, pola pikir kita, kedisiplinan kita, ketekunan kita, kesetiaan kita, keikhlasan kita, supaya menjadi sempurna pada waktunya. Ada amin. 2 Korintus 9 ayat 6 dikatakan, dan ini, siapa yang menabur dengan berhemat, ia akan menuai dengan berhemat pula. Dan siapa yang menabur dengan penuh berkat, ia akan menuai dengan penuh berkat pula. Itu luar biasa. Sebab ia yang menabur bagi dagingnya sendiri, dari dagingnya dia akan menuai kebinasaan. Tapi yang menuai bagi roh, dari roh, dia akan menuai hidup yang kekal. Dan kita tidak boleh patah semangat manakala berbuat baik. Karena kita akan menuai pada saatnya sendiri jika tidak dilelahkan. Oh, ini luar biasa. Kita akan menuai, saudara-saudara. Saya melihat kesetiaan jemaat sekarang ini dan saya bangga dengan itu dan saya senang. Secara administrasi dan organisasi, saya ingat pertama-tama yang menjadi anggota jemaat di sini, yaitu keluarga Ardianus Gea. Secara organisasi, secara administrasi. Kenapa? Karena yang pertama-tama menyerahkan surat atestasi. Saya ingat itu. Lalu yang kedua, saya ingat keluarga Ibu Filmawati. Saya ingat. Yang menyerahkan. Walaupun ada tantangan pada saat itu. Baru yang ketiga saya melihat, saya ingat Ibu Sarinem. Secara organisasi, secara administrasi. Apa sebab saya jelaskan seperti itu? Karena masih pada waktu itu masih dipertahankan di sana. Sudah sebetulnya berjuang. Tapi masih bukan Ibu Sarinem yang masih bertahan di situ. Tapi masih ditahan oleh, nggak perlu saya sebutkan, majelis. Sampai-sampai saya masuk di dalam sidang Sanhedrin. Lalu yang dari latar belakang yang dipulihkan adalah keluarga Bapak Yongki. Yang saya usir. Saya nggak lupa kok itu. Nggak usah, nggak boleh menjadi jemaat di sini. Nggak boleh jadi anggota di sini. Lebih baik saya kasar pada saat itu. Almarhum Bapak mertua, dia bilang, kalau gitu untuk apa Bapak Pendeta datang di sini kalau nggak terima jemaat ini? Anak saya tanggung jawab. Udah bikin surat pernyataan baru. Nah, lalu kemudian mulai dari situ akan berkembang. Tentu jemaat yang secara otomatis kumpul adalah yaitu level Bapak Yonifati ini. Sudah secara otomatis, lalu kemudian anak-anak di bawah, itu generasi kedua. Jadi generasi kedua itu yang masuk di dalam gereja ini seperti Bapak Yonifati, Bapak Tommy Halawa, Saudara Tommy maksudnya. Dan adik-adiknya, Bapak Syukur Jawate,
Anak kami syukur maksudnya. Jangan berkecil hati yang lain. Wah, kalau begitu Pak Pendeta, kami keluar aja dari gereja ini. Saya nggak larang. Tetapi lebih baik kita bersama-sama. Ada amin? Itu dari tidak punya tempat. Beberapa waktu yang lalu, Amaniel cerita ke saya. Saya tahunya Pak, waktu itu kami masih muda. Cuma masih remaja. Tapi kami nggak ikut-ikutan. Kami dengarkan semua prosesnya. Kami tahu juga Pak, saya pernah ikuti rapat-rapat. Bagaimana caranya supaya pendeta Apollo jangan ada dia. Siapa dia? Itu ceritanya ke saya. Saya bilang, iya betul Amaniel. Tapi bukan cuma Amaniel yang menceritakan itu. Yang di dalam ini juga ada, yang di luar pun juga bercerita. Tapi kemana mereka sekarang? Yang penting kita ada di sini, amin. Yang penting kita memuji Tuhan di sini, amin. Kita mati tetap setia di sini. Tuhan Yesus adalah gembala. Dalam segala tugas, kembalikan kepada Dia. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam peneguhan para penatua dan diaken dan pelantikan kemajelisan periode 2021 sampai 2023, masa tugas pelayanan 2 tahun. Lalu dasar daripada ADART gereja sesuai dengan buku pedoman Gereja Kristen Nazaren di halaman 213, yaitu peraturan mengenai pelayanan dan surat pengangkatan pelayanan lokal. Nah itu kira-kira Bapak Ibu dasarnya. Jadi saya sudah bacakan. Kemudian yang kedua dasarnya adalah saya bacakan. Keputusan Majelis Gereja Kristen Nazaren Rantau Padang nomor 01/MJ GKN-Data-Rantau-5/2021 tentang peneguhan penatuan dan diaken dan dilantik sebagai Majelis Gereja Kristen Nazaren Rantau Padang periode 2021 sampai 2023 2 tahun. Rapat Majelis GKN Rantau Padang setelah selesai pembekalan kemajelisan atau kursus kemajelisan Minggu 23 Mei 2021 minggu lalu memutuskan meneguhkan 1. Bapak Ardianus Gea menjadi penatua, Bapak Yonifati Lembu menjadi penatua, Bapak Fernandus Yongki Lauli menjadi diaken. 4. Bapak Teratule Gule menjadi diaken. 5. Ibu Sarinem menjadi penatua. 6. Ibu Filmawati menjadi penatua. 7. Ibu Ami Kudus Laia menjadi penatua. 8. Ibu Susilawati menjadi diaken. Dan Ibu Mei Sumersi tidak saya sebutkan lagi karena sudah secara otomatis peneguhan itu di penabisan pendeta di Jogja sudah melekat. Menetapkan 1. Kemajelisan. A. Ketua Pendeta Apollo Baru MTH. B. Sekretaris Penatua Ardianus Gea. C. Bendahara Penatua Ami Kudus Laia. D. Anggota Penatua Bapak Yonifati Lembu. Diaken Fernandus Yongki Lauli. Diaken Teratule Gule. Penatua Sarina, Penatua Filmawati, dan Diaken Susilawati. 2. Komisi Sekolah Minggu. Koordinator Penatua Mei Sumiarsi Baru STH. Anggota Diaken Susilawati. 3. Komisi Pemuda dan Remaja. Ketua Tommy Jun Harto Halawa. Anggota Rantau Youth for Christ. 4. Komisi Musik Gerejawi. Koordinator Lydia Ripka Barubu SM. Anggota Tommy Jun Harto Halawa. Ajaryahu Ruben Barubu. Komisi Wanita. Koordinator Penatua Sarinem. Anggota Penatua Filmawati. Diaken Susilawati.
Ibu Mari Isa Lase, Ibu Desnita Lase. Padang 30 Mei 2021, Gembala Jemaah GKN Rantau Padang, Pendeta Avolo Baru MTH Ketua Majelis. Tertanda tangani dan distempel. Demikian keputusan majelis. Nah, kepada saudara-saudara yang sudah saya sebutkan namanya, satu persatu. Bapak Ardianus Gia, Bapak Yonifati, Bapak Fernandus Yongki Lauli, Bapak Teratu Legule, Ibu Sarinam, Ibu Pilmawati, Ibu Amin Kudus Laia, Ibu Susilawati. Sekolah minggu sudah masuk ke dalam, jadi saya nggak sebutkan lagi. Komisi Pemuda Remaja, Tommy Jun Harto Halawa, Ketua Pemuda, ya, Ketua Pemuda. Komisi Musik Gerejawi, Lydia Ripka Warubu, anggotanya Tommy John Harto Halawa, Ajaria Huru Ben Warubu. Komisi Wanita sudah ada, yang belum maju ke depan, Ibu Mari Isa Lase, Ibu Desnita Lase. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada saudara-saudara dan jawab. Apabila saudara-saudara bersedia, maka akan menjawab dengan segenap hatiku. Saya berikan pertanyaan dulu, jadi baru nanti saya tanya apa jawab saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai calon pelayan, sebagai calon penatua dan diaken, maka pegangan saudara-saudara adalah Alkitab. Yang selama ini kita pegang, yaitu Kitab Suci Indonesia Literal Translation. Kemudian kita juga berpedoman kepada buku pedoma Gereja Kristen Nazaren Rantau, Gereja Kristen Nazaren yang telah kita buat aplikasi-aplikasi. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Yahweh Elohim di dalam nama Yesus Kristus, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kemudian saudara-saudara akan melayani sebagai penatua diaken dalam majelis di Gereja Kristen Nazaren Rantau Padang. Yang keempat, saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia juga untuk memberi teladan bagi sesama majelis dan bagi keluarga serta bagi jemaat? Yang kelima, apakah saudara-saudara bersedia untuk diberikan masukan, dinasehati oleh sesama, lebih-lebih lagi oleh gembala? Jika saudara-saudara bersedia dengan apa yang sudah saya sebutkan dari atas, maka saya bertanya kepada saudara-saudara, baik sebagai majelis maupun sebagai komisi, apakah jawaban saudara-saudara sekalian? Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu katakan ya atau tidak, lebih daripada itu adalah iblis. Dan Tuhan telah mendengarkan jawaban saudara-saudara sesuai dengan fungsi masing-masing. Kiranya Tuhan Adonai Yesus Masya memberikan kekuatan kepada saudara-saudara di dalam melaksanakan tugas dan pelayanan ini. Ingat saudara, sekalipun saudara nanti sudah berhenti menjadi majelis di dalam satu periode 2 tahun pertama dan bisa dilajukan ke 3 tahun berikutnya, 3 tahun, 1 tahun menjadi 3 tahun, bahwa sesungguhnya saudara ketika diteguhkan, dilantik, maka saudara melayani Tuhan seumur hidup. Ini pelayanan bukan masalah jabatan. Ini pelayanan bukan masalah kedudukan. Ini pelayanan melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita hanya hamba dulos, keset. Ambillah hati sebagai seorang hamba. Maka karena sudah saya dengarkan sebagai gembala jawaban saudara-saudara, dan jemaat mendengarkannya juga, Tuhan menyaksikannya, maka sebagai gembala saya teguhkan saudara-saudara dalam jabatan penatua dan diaken yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga ada komisi-komisi, dan sekaligus dilantik menjadi majelis GKN Rantau Padang periode 2021-2023. Silakan saudara-saudara letakkan tangannya di atas bahu masing-masing. Saya dan Ibu akan mendoakan saudara-saudara. Ya Bapa di dalam sorga,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah majelis kami. Inilah penatua diaken kami di GKN Rantau yang telah menyatakan kesediaan mereka untuk mengucapkan ya dengan senang hatiku, aku menerima pelayanan. Oh Bapa di dalam sorga, berikan kepada mereka kekuatan, teguhkan iman mereka, kuatkan mereka dalam pencobaan. Berikan kepada mereka bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu. Teguhkan iman mereka. Berikan kepada mereka segala kecukupan, kelimpahan. Jadikan mereka saksi di tengah-tengah keluarga. Jadikan mereka pelayan yang setia di jemaat. Dan menjadi pemberita firman-Mu di luar. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang telah meneguhkan mereka. Kamu berkati mereka. Engkau menolong mereka. Pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketahuilah, Tuhanlah yang menolong saudara-saudara. Tuhan yang telah memanggil saudara-saudara. Galaklah pelayanan ini di dalam hubungan kasih persaudaraan, kerjasama yang baik. Jangan sedang pegawai itu bertanya satu kepada yang lain. Jauhkan diri dari hidup yang cuek, tapi jagalah kekompakan, maka Tuhan akan memberkati saudara-saudara. Haleluya. Amin. Maka saudara-saudara layak menerima lisensi yang tercatat. Kalau mau laminati nanti boleh. Silakan terima di nama-nama saudara di dalam. Ini tercatat di semua ini, berarti terjadi kompak. Kalau kurang bisa keluarga boleh. Anak muda sudah ada di orang tua. Ibu sudah ada sama suami, ibu sudah ada sama suami. Selamat saudara, silakan kembali ke belakang. Silakan melayani. Inilah majelis kita. Terimalah mereka, bantulah mereka semua di dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Tuhan Yesus memberkati.